Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menghendaki barang siapa, bagi siapa yang berlelah di dalam jalan kebaikan, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang dicabut darinya sebuah kenikmatan, kemudian bersabar, maka baginya juga pahala. Dan salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus di tengah-tengah kebodohan, sehingga datang sebagai guru, datang sebagai suri tauladan, sehingga berubahlah dunia menjadi lebih terang benderang. Oke, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yang mana udah sampai di bab alif lam. Ya, sebelum kita lanjut, kemarin kita belum praktek yang alif lam syamsiah ya. Alif lam itu dibagi menjadi dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian cara baca alif lam qamariyah itu eh, alif dan lamnya itu dibaca ketika di awal ayat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Al, Alhamdu, Alhamdu. Kemudian, eh, kemudian ketika alif lam itu berada di tengah, maka hanya lamnya aja yang dibaca. Contoh, Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Nah, itu sebenarnya tulisannya al-kitabu, al-kitabu. Nah, cuma hanya saja alif lam ini enggak berada di awal ayat. Maka alifnya enggak dibaca dan hanya lamnya aja yang dibaca. Dzalikal kitabu la raiba fih. Oke, kemudian kita lanjut ke alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu lamnya nggak dibaca dan alifnya juga nggak dibaca ketika alif lam ini didahului sebuah huruf atau sebuah kata. Contoh, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Oke. Kemudian ketika alif lamnya ini berada di awal ayat atau di awal kalimat, maka alifnya aja yang dibaca. Oke, anggaplah ketika tadi kita baca surat hmm, waladhdallin, waladhdallin. Nah, ini alif lamnya nggak dibaca karena nggak berada di awal kalimat atau ayat. Tapi saat seandainya kita hilangkan huruf waw dan lam alifnya, maka di situ eh, yang menjadi pertama adalah alif dan lam. Maka di sini yang dibaca adalah alifnya aja. Al-bolin. Oke. Kemudian bagaimana cara mengenali dua hal itu, mengenali mana syamsiyah dan mana qamariyah, maka caranya ada beberapa cara di sini. Oke, bisa dilihat bahwa contoh al-babu.
Nah, di situ di huruf lamnya, alif lamnya, di huruf lamnya itu ada sukun. Nah, itu menunjukkan bahwa lamnya harus dibaca. Al-babu. Kemudian contoh yang di asyamsiyah. Nah, di sini bisa kita lihat nih, asyamsu. Ini di huruf lamnya nggak ada harokat. Kemudian setelah huruf lam itu huruf yang berharokat tasydid. Asyamsu itu menandakan bahwa alif dan lamnya nggak dibaca tapi langsung ke shin, ke huruf shinnya, ke huruf yang bertasydidnya itu. Oke, eh oke, kita langsung coba praktek. Dimulai dari Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Silakan Pak, yang dari kanan. Jadi profesor diktat. Oke, sebentar. Ya. At-taubah. Oke, at-taubah. Pendek ya Pak ya, baknya. At-taubah. Bagus. Kemudian bawahnya Pak. At-tin. Mm-mm. Dua lagi Pak. Asyawab. Nah, itu huruf sa ya Pak ya. Nah, jadi nggak tebel. Bukan as-sawabu, bukan. Tapi as-sa. As-sa. As-sawabu. Oke. Jadi huruf itu diucapkan dengan meletakkan lidah berada di antara dua gigi. Nah, maksudnya gigi atas dan gigi bawah. As-sawabu. Kemudian Pak, lanjut bawahnya. Az-zakirina. Oke, bagus. Oke, Abdul Karim. Ya Ustadz. Oke, kamu baca. Ar- Ar-Rahim. Bagus. Kemudian bawahnya. Ar-Rahman. Oke, lanjut. Az- Az-Zaitu. Gimana? Az-Zaitun. Az-zai. Az-Zaitun. Oke, kemudian taknya dibaca panjang atau pendek? Untuk Karim, Panjang. panjang. Gimana? Az-Zaitun. Bagus. Satu lagi. Ad-Din. Bagus. Kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain masih sesat. Abdullah Zain. Oke, kita lewatin. Eh, Pak Abu Afiyah. Ustaz. Oke, silakan. Mas, Mas Pak ya. Yang bawah, Yang Pak. Ya, yang bawah, paling bawah. paling bawah. Kanan. As-sama. Oke, lanjut Pak. Yang kiri, paling atas. As-samsu. Shinnya Pak, maaf. Asyamsu. Asyamsu. Oke, lanjut Pak. As-sabirin. Oke, kemudian satu lagi. Yang bawahnya tadi ya. Nah, As-solihin. oke. As-solihin. Mm-mm. Kemudian Mas Akmal Hasan.
Ya Ustadz. Oke, silakan, Mas. Sebelah kiri, paling atas. At-Tagin. Maaf, Mas, nggak kedengeran. Diulang. At-Tagin. Oke, bagus. At-Taghiyan. Lanjut. Al-Zalimin. Oke, dua lagi, Mas. As-sa- Ash, As-sama. Kurang jelas Ustadz. Harokat. gambarnya ya. Ini tasydid, kemudian harakatnya kasroh. Kemudian fa. As-sima. Mhm. Ini huruf fa. Maaf, Pak itu Ustadz. ya huruf fa. As-sifa. Oke. Ashi, ashi. Asy-syifa. Bagus. Satu lagi. At-tariq. Bagus. At-tariq. Lanjut, Pak. Al-lail. Mhm. Kemudian, An-nas. oke, bagus. Oke, di sini barangkali ada yang mau nyoba sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Atau udah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Oke, nih sebutkan 5 huruf al-qamariyah, sebutkan 5 huruf asy-syamsiyah, berikan 5 contoh al-qamariyah dan berikan 5 contoh asy-syamsiyah. Insya Allah nanti pas buka e-book lagi juga bisa. Oke, nih huruf-hurufnya ca, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, to, dha, lam, nun. Nah, kemudian yang qamariyah. Ah, hamzah ya, ini hamzah bukan alif. Hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, untuk contoh-contohnya, insya Allah cukup dari surat-surat yang udah kita hafalin. Contoh, ini ada Al-Qari'ah, kemudian ada Al-Kafirun. Sering tuh. Kemudian Alhamdulillah. Oke, kemudian apa lagi? Waswasil khannas. Rabbil alamin. Dan yang ini, hal ataka hadithul ghasyiyah. Insyaallah gampang dan cukup dari surat-surat yang udah kita hafalin. Ini ada Taubah, Asy-Syams, Wasyamsi wa duhaha. Kemudian wattini wazzaitun. Oke, banyak lah ya. Dan kita lanjut ke gunnah. Kita baca dulu. Gunnah termasuk hukum nun dan mim bertasydid. Dikatakan gunnah apabila nun bertasydid dan mim bertasydid yang dibaca yang wajib dibaca mendengung dengan tempo yang dipanjangkan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya setiap nun yang bertasydid dan huruf mim yang bertasydid itu dibaca gunnah. Pertanyaannya, gunnah itu apa? Gunnah itu contoh seperti ini. Semoga dengan contoh lebih gampang ya. Kita nyari yang
Oke, yang ini. Yang di eh, yang paling atas. Ini lam alif ya. Lam, kemudian sambung dengan huruf alif. Kemudian di atas alif ada hamzah berharakat dhammah. La ukaffiranna. La ukaffiranna. Sekali lagi, tolong perhatiin durasi di berapa lamanya saya menahan huruf nun, tasydid huruf nun. Oke. La ukaffiranna. Nah, sekali lagi. La ukaffiranna. Nah, dari bacaan barusan itu bisa disimpulkan bahwa tasydid yang berada di huruf nun itu nggak seperti tasydid yang berada di huruf fa. Oke, secara durasi. La ukaffiranna. Oke, coba. Barusan aneh bacanya lebih lama mana? Aneh nahan di huruf nun atau aneh tahan di huruf fa-nya? Ada yang mau jawab? Nun. Di nun. Non. Bagus. Ustaz. Maka tambahan durasi itu adalah yang dimaksud dari hunnah. La ukaffiranna. Oke. Kemudian sebentar kita lihat apakah di sini ada diambil dari surat-surat yang udah pernah kita hafalin. Nih, contoh yang huruf mim. Wa amma man khaffat. Wa amma man khaffat. Nah, khaffat. Kayak di fa-nya itu, tasydidnya itu kayak nyantol aja fa-nya. Khaffat. Nah, tapi sedangkan yang di mim, tasydid yang di mim, itu wa amma man. Wa amma man. Jadi emang benar-benar ditahan. Wa amma man khaffat. Oke. Yang kanan nun, yang kiri mim ya. Bentar, kita cari contoh yang bagus lagi. Yang bagus. Oke, kita bacain. Inna a'tadna. Inna a'tadna. Kemudian sampingnya. Imma tulqiyah. Imma tulqiyah. Nah, kemudian yang ini, yang nun bertemu huruf ta. Insya Allah nanti kita belajar ya. Imma tulqiyah. Kemudian bawahnya. Inna khalaqnal insana. Inna khalaqnal insana. Sampingnya. Imma syakira. Kalau diwakafkan ini ada fathatain. Kalau diwakafkan itu dibaca panjang. Imma syakira. Oke. Kemudian anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Satu lagi. Thumma ba'athnakum. Oke, ini kira cukup contohnya. Dan sekarang kita lanjut ke praktek. Ada berapa ini contohnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9. 9 kali 2, 18 yang hadir di kita. Oke. Oke, kita coba satu orang satu ya. Tadi terakhir dari sampai siapa tadi terakhir?
Mas Akmal ya? Oke, kita lanjut. Mas, Mas Agung, silakan Mas. Ya Ustaz, yang mana Ustaz mulainya? Yang paling kanan sebelah atas. Inna a'tadna Nah, setelah huruf ta itu huruf apa Mas? Maaf. huruf dal sukun Ustaz. Oke, bagus. Qalqalah. Ah, ah. Coba Mas diulang, maaf. Inna a'tadna Bagus. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad Ya Ustaz, yang mana Ustaz? yang nomor 2 Yang inna ya Ustaz. kanan. Iya, Inna khalaqnal insana. bagus. Oh iya, maaf. Kita kali ini bacanya di wakofin semua bisa nggak? Kita coba wakof ya. Sekalian kita belajar wakof. Baik Ustaz. Kemudian selanjutnya Pak Danet Ya, Ustaz, yang mana Ustaz? yang paling atas Pak, sebelah kanan. Anin na anin na bal Ada hamzanya Pak? azim. Maaf, ada hamzanya. Oh, anin na ba'il azim. Bagus. Jadi nunnya dibaca gunah. Anin nabail. Ditahnya agak lama ya Pak ya. An, Coba. ya. Anin na ba'il azim. Oke, bagus. Kemudian Mas Bawahnya Drekan Ya. Thum Thumma ba'atsnakum. Oke. Terus yang ini Mas, yang bawah sebelah kanan paling atas. Maaf. Hmm? Fa- eh, wa- i- fa eh, it- fa'atuhunna Fa'atuhunna. Bagus, bagus. fa'atuhunna Oke, u kemudian. Benar, benar. aju Oh, itu fathah. ajurahunna tuh Ah, ah, bagus. aj, ajurahunna. Oke. Sekarang kita sekalian belajar wakaf ya Pak ya. Ya Mas ya. Jadi ketika kita berada di wakafnya berada di huruf yang bertasyid kayak gini, itu cara bacanya kayak gini. Fa'atuhunna ujurahun. Ini kalau di Al-Quran sebenarnya harakatnya dhammah. Mungkin salah ketik, nggak apa-apa. Fa'atuhunna ujurahun. Oke. Jadi wakafnya itu ditahan. Ujurahun. Kita lanjut. Fauzan, Iya Ustaz. yuk, gampang ini. Jangan sampai salah kamu. Minal jinnati wan nas. Oke. Nunnya yang panjang. Minal jinnati wan nas.
minal jinnati wan nas. Bagus. Kemudian harfi, Ya. ya, paling atas. eh, Alu Kebalik, Alokaf lamnya dulu, baru lam hamzah. ya. La Lauka firona al az Itu nun, askun itu nun. Harfi itu nun. ankun Oke, harfi, kamu ingat nggak barusan kita belajar apa? hmm, Hmm? Belajar apa barusan kita? Gun, hmm, Gunah gunnah. Nah, gunnah itu apa? hmm, Oke, gunnah itu terjadi pas kapan? Kita ganti dulu pertanyaannya. Ketika huruf, nun mati ketemu huruf ikhfa. oke, oke, bagus, bagus. Nah, sekarang itu akan kita pelajari nanti setelah kita belajar ini. Nah, setelah kita belajar gunnah, insya Allah kita akan lanjut ke hukum hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang kita lagi belajar gunnahnya dulu nih. Biar nanti kalau pas belajar nun sukun biar lebih gampang. Jadi, gunnah itu akan terjadi di huruf nun dan mim yang berharokat apa? Harfi. Tasdid. Bagus. Ya, huruf nun dan mim yang berharokat tasydid itu akan dibaca gunnah. Nah, gunnah itu apa sih? Gunnah itu kayak gini. Contoh yang barusan kamu baca nih. Kira-kira mana yang dibaca gunnah yang barusan kamu baca? Harfi? eh Ya, Ron bagus. na Ah, jadi gunnah itu apa? Nah, sebelum tak contohin, kamu perhatiin. Seberapa lama ane nahan gunnah atau nahan tasdid di huruf nun dan di huruf fa. Kamu bedain. Seberapa lama nahannya. La ukaffiranna ankum. La coba ukaffiranna ankum. Gimana? Gimana Harfi, lako Ma? lau nun yang pertama apa yang kedua? yang pertama Oke, yang pertama bagaimana? Lebih apa? lebih panjang. Mhm. Oke, yang pertama itu tasydidnya itu kayak nyangkut aja huruf fa-nya. La ukaffi, la ukaffi atau bahasanya itu di tasydid ya. La ukaffi, la ukaffi. Nah, cuma kalau yang di nun, di tasydid yang di nun itu bacanya seakan-akan kamu tahan, nggak langsung selesai nunnya. La ukaffironna ronna. Oke. Sebenarnya bisa tuh dibaca la ukaffironna gitu aja. Tapi apakah itu benar atau salah? Itu salah. Ya. Karena kenapa? Karena ini gunnah dan bacanya harus ditahan agak lama. La ukaffironna. Paham? Paham. Oke. Ya dah. Kemudian Pak Iwan Reva. Ya, Ustaz. Oke, silakan Pak. Paling atas. Wannazi'ati gharqa. Masya Allah. Udah hafal ya Pak ya? Mimman khalaq. Bagus.
Oke, kemudian Pak Abdurrahman, bawahnya Pak, paling atas. والناشطات نشطا. Masya Allah, udah hafal ya Pak ya? Oke, kemudian lanjut. Siapa ini? Abdul Karim. Ya Ustaz. Ya, paling bawah, sebelah kanan. Wala wala taqtulu wala taqtulun nafsa. Oke, kalau diwakafin gimana jadinya? Nafs. Bagus. Nih, kita bisa perhatiin di sini. Ada alif lam. Apa namanya Abdul Karim? Alif lam apa? Hmm, Alif lam apa? Ingat, lamnya dibaca nggak? dibaca. Lamnya dibaca nggak? Dibaca. Enggak dibaca. Tadi kan kamu bacanya nggak pakai dibaca nih lam yang ini, yang sebelum nun. Langsung taqtulun nafsa, ya kan? Lamnya nggak dibaca kan? Nah, berarti itu alif lam yang mana? Syamsiah atau Qamariyah? Syamsiah. Syamsiah. Bagus. Nih, kalau kasusnya seperti ini, lam kemudian bertemu dengan huruf mat. Akan tetapi setelah huruf mat itu ada alif, lam, syamsiah yang langsung bertemu dengan huruf nun bertasydid. Maka ada satu, dua, tiga, empat huruf yang nggak dibaca. Waw, alif, alif, sama lam. Ya, bagus, bagus. Bagus Abdul Karim. Ya, kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Iya Ustaz. Oke, kamu baca paling atas sebelah kiri. Imma atul qai. Oke, bagus ya. Benar Ustaz. Oke, ingat Abdullah Zain, gunnahnya ya. Gunnah itu ada di huruf mim ketika gunnah itu terjadi ketika huruf mim itu berapa? Ber, apa ya? Ber Berdengung. bertasydid. Oke, Oh, maka bertas. ketika dia bertasydid, perintahnya adalah untuk mendengungkan. Paham? Oke, Iya. coba kamu baca ulang sekali lagi gimana? Imma at imma atul qai. Oke, bacanya gini. Imma, imma. Jadi itu ditahan tuh. Atau berdelung dulu. Imma. Jadi nggak langsung imma. Oke. Paham kan perbedaannya antara yang tadi sama yang barusan? Iya, Imma sama imma. Paham nggak, Abdul Zain? paham. 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 Jadi agak ditahan lebih lama ya. Imma. Sulki. Bagus, kamu wakofnya benar, bagus. Kemudian, lanjut. Pak Abu Afiyah. Amtat. Oke, silakan, Mas. Imma syakira. Bagus. Kemudian, Mas Akmal Hasan. Ya Ustaz. Summa ba'atsnakum. Oke, Masya Allah. Udah hafal ya, Mas ya? Ya. Oke. Masnya bagus nih, udah hafal. Ini walaupun nunnya berharakat fathah aja, tapi tetap dibaca panjang. Ini benar, bacanya benar. Cuma tulisannya terkadang memang seperti itu. Oke. Kemudian, Akmal Has. Mas Agung.
Ya Ustaz. Yang mana Ustaz? Paling atas sebelah kiri, Mas. Tsumma afawna ankum. Bagus, bagus. Bagus banget bacanya. Oke, kemudian lanjut Mas Buki Ugen. Nah, Ustaz. Amma yaqulun. Bagus. Kemudian Pak Danet. Yang mana Ustaz? Yang paling Mim- atas sebelah kiri, Mas. Pak. Mimma auha. Bagus. Mimma auha. Ditahannya lebih lama dikit, Pak. Mimma auha. Oke. Kemudian Mas Derekan Zahmat. Ya Pak. Mim mimman khalaqa. Oke, kalau diwakafin gimana, Mas? Oh ya, mimman khalaqa. Bagus, bagus. Kemudian Fauzan, Mas Fauzan. Ya Ustaz. Yang mana Ustaz? Paling atas sebelah kiri. Wa imma kafura. Oke. Coba sekali lagi dong. Gunahnya ya. Agak kamu tahan lagi. Wa imma kafura. Bagus. Kemudian Harfi. Iya. Yang mana? Paling terakhir. Yang bawah. Ya, sebelah kiri. Wa amman wa amman khaffat. Oke. Mawazi. Nuh. Bagus, bagus, bagus. Oke. Sebelum kita lanjut nih ke hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kali ini agak-agak nih. Agak. Tapi gampang sih, insya Allah. Ada yang mau bertanya dulu perihal gunnah ini sebelum kita lanjut? Ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, anggaplah kita sekarang lagi membahas nun sukun dan tanwin, ya. Nun sukun dan tanwin. Jadi cara bacanya insya Allah sama nun sukun dan tanwin. Dan mungkin biar gampang kita lanjut aja dulu. Yang bacain dulu ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab atau qalb, kemudian ikhfa haqiqi. Nah, kita lanjut dulu ke idhar. Idhar. Idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya apa? Tenggorokan. Hukum idhar halqi terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar halqi. Huruf-huruf idhar halqi itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, sama kha. Oke, ada yang masih ingat nggak di sini? Huruf pertama dan huruf kedua itu keluarnya dari Bawah. tenggorokan. Tenggorokan. Bagus, tenggorokan bagian paling bawah. Kemudian huruf ketiga dan huruf keempat itu agak naikkan dikit. Tenggorokan bagian tengah, Tengah. ain sama ha. Kemudian kalau huruf yang kelima dan keenam, huruf ghain sama kha itu adalah
huruf yang diucapkan dari tenggorokan paling atasnya lagi. Ghain sama kha. Oke. Jadi semuanya ini, huruf idhar itu adalah semua huruf yang diucapkan dari tenggorokan. Ya. Oleh karena itu, idhar kali ini disebut idhar halki. Kemudian idhar itu artinya jelas. Oke. Maksudnya jelas gimana? Contohnya di sini. Kita coba dari ayat mana ya? Nah, ini dulu. Tadi huruf-hurufnya salah satunya adalah huruf hamzah. Hamzah, ha, ain, kemudian ghain sama kha. Nah, kali ini ada nun sukun bertemu dengan hamzah setelahnya. Yang ini. Oke, semuanya udah lihat kan? Nah, ini nun sukun, nun yang berharakat sukun, kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, ini baru yang dinamakan idhar. Ya, ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang tadi hamzah, ha, ain, ghain, sama kha. Nah, kali ini kita menemukan nun sukun yang bertemu dengan hamzah. Maka dia akan dibaca idhar. Kemudian cara baca idhar bagaimana? Sesuai dengan namanya, idhar. Jelas. Nah, kemudian, man, a'to. Jadi, man, a'to. Seakan-akan nggak ada yang berubah, dan gitu aja. Man, a'to. Oke. Kemudian kita cari contoh yang ditanwin, yang gampang yang mana? Nih, aduh. Nah ini yang tengah, yang atas yang bagian Toiron ababil, Toiron ababil. Nah di sini kita dapati bahwa ada ro yang berharokat apa? Fathatain. Oke. Jadi tanwin itu yang dimaksud ada 3 harokat. Fathatain, dhammatain, dan kasratain. Pokoknya yang dibaca an, in, un. Nah, kemudian setelah huruf yang berharokat tanwin ini atau berharokat fathatain ini bertemu dengan huruf salah satu huruf idhar. Nah, kali ini si ro yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf hamzah. Maka kali ini harus dibaca idhar. Yang dimana cara bacanya harus jelas. Toiron ababil. Oke. Insya Allah semuanya udah hafal ya ayat ini. Ya, al-fil. Kemudian kita cari contoh selain hamzah. Ada nggak? Oh, hamzah semua ini. Oh iya deh. Maaf. Ini. Ada contoh di ha juga. Contoh di kha. Kemudian ain, ghain, dan ha. Kurang lebih insya Allah sama. Ketika ada nun sukun, huruf nun yang berharokat sukun, atau huruf yang berharokat tanwin, atau salah satu dengan fathatain, kasrotain, dhammatain, kemudian bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar itu apa aja? Huruf yang keluar dari tenggorokan kemarin yang udah kita belajar. Oke, hurufnya ada hamzah, ha, itu tenggorokan yang paling bawah. Kemudian ha sama ain, itu tenggorokan yang naik dikit. Kemudian ghain sama kha, itu tenggorokan yang paling atas. Oke, insya Allah cara bacanya sama. Contoh, nih, duh kegedean. Yang paling pertama, an'amta, an'amta. Di sini ada yang mau jelasin kenapa kali ini dibaca dibaca idhar. Ada yang mau jelasin? Nun sukun bertemu dengan Bagus. Seperti itu. ain. Karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Begitu juga nanti kayak yang di sini. Sami'un alim. Itu karena kenapa? Karena huruf ain, karena ada huruf yang berharokat dhammatain atau tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ain. Sami'un alim. Dibaca jelas tanpa dengung.
Ya. Dan sisa-sisa huruf juga seperti itu. Ghain juga kayak gitu. Contohnya mana nih yang gampang? Nah, min ghairi, min ghairi. Ini dibaca idhar karena sukun, nun yang berharakat sukun kemudian bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf ghain. Ya. Oke, insya Allah habis ini kita praktek. Sebelum kita praktek, mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang materi atau penjelasannya. Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Praktek. Banyak ya. Oke, satu orang baca tiga. Kita mulai dari tadi terakhir siapa? Harfi ya. Harfi udah belum? Tadi Udah. udah. Berarti Pak Iwan Reva, silakan Pak. Ya, Tad. Yang mana, Tad? Paling atas Pak. Sebentar. Iya benar, paling atas. Rasulun amin. Oke, bagus. Kemudian Khairan ababil. satu lagi Pak. Azabun alim. Nah, maaf, Hamzahnya Pak. Oh ya. Azabun alim. Bagus. Kemudian Pak Abdurrahman. Ustaz. Oke. Bawahnya Pak. Fi maqamin amin. Bagus. Kemudian Qaryatin ahlaknaha. qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Oke, bagus. Kitabun anzarna. Oke, idhar Pak ya. Maaf. Jadi nggak dibaca dengung. Ijabun. Kitabun anzarna. Kitabun anzalna. Ijabun anzalna. Udah bagus Pak. Terima kasih. Kemudian untuk siapa ini? Abdul Karim. Iya Ustadz. Yuk, kamu baca. Yang mana Ustadz? Kelihatan nggak? Oh iya. Yang paling atas. Maridon. Dari kanan. Dari Kanannya. Man. Wo. yang mana Ustadz? Yang ini. Oh iya. Man a'dha. Nggak ada titiknya. Abdul Karim. Man a'dha. Bagus. Kemudian sampingnya. Maradha au ala. Harokatnya Abdul Karim. Pelan-pelan. Maridon au ala. Bagus. Satu lagi. Min ahlil kitab. Oke, bagus. Kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain.
Oke, kita lewat ya. Pak Abu Afiyah. Ustaz. Oke, silakan Pak yang paling atas. Wala yakhsawna Shinnya wala Pak, maaf. Hah? Shinnya. Oh iya ya. Wala yakhshawna ahadan illallah. Oke. Yang gunah yang mana? Yang idhar yang mana Pak? Dal, Dal, bagus. Maka dibacanya harus jelas. bagus. Isnar. Kemudian bawahnya Pak, Oh, Tarpat. baris pertama. Mm-mm. Kali pertama. Baik. Biqaumin hatta Bagus. Oke, kemudian sebentar. Mas Akmal Hasan, Ya Ustadz, silakan. Yang dari tengah, yang dari ini. tijaratan hasirah, Ada titiknya. tijaratan hadirah. Oke, bagus. Mas sudah pernah ngafalin ayat ini? Tijaratan? Belum Ustadz. Belum. Oke, jadi ini sebenarnya jimnya dibaca panjang ya. Cuma di sini nggak tertulis alifnya. Kemudian sampingnya Mas. Khairan hafidhah. Oke, sekali lagi Mas, maaf nggak kedengaran. Khair, khairun hafidhah. Oke, dibaca idhar karena kenapa Mas? Yang ini, yang barusan, Mas. Kenapa ayat barusan yang Mas baca dibaca idhar? Karena ada huruf tanwin atau dhammatain di huruf ro yang bertemu dengan huruf ha, ya. Maka di situ dibaca idhar atau jelas. Khairun hafidhah. Oke, bagus. Satu lagi Mas, maaf. Oke, kita lewat. Mas Agung, Ya Ustaz, silakan Mas. yang mana Ustaz? Baris kedua. Baris kedua dari Azizan itu Ya, ya. benar. Azizan Hakimah Oke, kemudian, Rizqon Hasanah mm-mm. Qardon Hasanah. Oke, bagus. Yang terakhir Mas baca, kenapa dibaca idhar Mas? Fatkaten ketemu hak Ustaz. Bagus. Oke, kemudian Pak Ahmad, Ya Ustadz. Man silakan Mas. Pak, haddallah, bagus, bagus. Kemudian, man hamala dhulma, mm-mm. nabatan hasanah. Bagus. Kemudian Pak Buhi Ugen. Ustaz. Afwan Ustadz tadi hilang sinyal. Oh iya, nah nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Wa kana Allahu aliman hakima. Bagus, bagus. Kemudian satu lagi. La la'alimun halim. Lamnya panjang. Maaf. La'alimun halim. Lam yang kedua, Oh, Mas. yang kedua ya? Ketemu ya sukun. Oh ya. La'alimun halim. Oke, bagus. Oke, kemudian Pak Danet Yang mana ayat? paling atas, Pak. Innallaha latifun khabir. Bagus, Pak. Kemudian In innallaha alimu khabir. Ali. Alimun Bagus. khabir. Bagus. Kemudian satu lagi, Pak. Fa in kiftum Fa'in. fa in kiftum Khif. kiftum. Bagus. Yang barusan fa'in khiftum ini, Pak. Kenapa Oh, dibaca ini. idhar, Pak? Aduh, saya kurang tahu ulang Pak. Ini masih belum nyimak Ustaz. Oke. Yang ini dibaca idhar karena ada nun yang berharakat sukun. Oke. Baik. Setiap ada nun yang Ya. berharakat sukun, kemudian bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu salah satu dari huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, sama Ko. huruf Ko. kha. Bagus. Oh, Nanti bisa dilihat lagi, Pak, bukunya. ya, Nah, insya insya Allah Allah. ada catatannya di situ. Ada 6 huruf, Ya, Pak. ya, Ustaz. Kemudian, oke. Siapa ini? Mas Drekans. Iya, Pak Ustaz. Baris kedua. Qaumun qaumun khosimun. Bagus. Selanjutnya. Karrotun khosiroh. Mm-mm. Kalimatin khabithah. Oke, bagus. Yang tengah nih, Pak. Yang kedua tadi yang Bapak baca, itu kenapa dibaca idhar, Pak? Yang tengah karotun Iya, itu yang itu. eh domatain bertemu dengan Bagus. kho. Bagus. Oke, kemudian kita lanjut. Fauzan. Ya Ustaz. Baris ketiga, Fauzan. Latifan khabira. Bagus, bagus. Lanjut. Man khasyara. Man Khosyar. khasyarah. Man Roh. khasyarahman. Bagus. Bagus. Jadi, di Al-Quran, tulisan Rahman, itu mimnya nggak sambung dengan alif, tapi dibaca panjang. Ya, bagus, bagus. Bacaan kamu bagus. Kemudian lanjut. Fauzan. Satu lagi, Fauzan. Sampingnya. Ya. Hmm? Kamu baca, Fauzan, yang sampingnya.
Satu keputus lagi. Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Coba. Wal. Wal mun Mm-mm. Ho. wal munhon wal munkhaniqatu. Bagus. Wal munkhaniqatu. Itu kalau nggak diwakofin ya. Kalau diwakofin, wal munkhaniqah. Oke, bagus. Kemudian, harfi. Iya. Yuk, giliranmu. Wa ya. Wa wa amma wa amma man khafat. Oke, jangan lupa gunnahnya. Wa amma man khafat. Bagus. Wa amma man khaffat. Sekali lagi. Wa amma man khafat. Bagus. Kemudian, Hal min kho kholiqa. panjang dong. Kho. Hal min kholiqat. Kholiqin. Ini. Kholiqin ghairullah. 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 Bagus. Kemudian, yauma izin khosyi'ah. oke, oke. Oke. Oke, alhamdulillah kita udah sampai, kita udah tiba di jam 9. Ini waktunya selesai. Tapi, insya Allah kita akan menyelesaikan hari ini huruf Ain bagi yang mau nyoba lebih lama lagi. Tapi bagi yang mau sudahan, ya nggak apa-apa, dipersilakan untuk nggak lanjut mengikuti ini. Untuk hari ini, insya Allah besok kita lanjut lagi. Cuma bagi yang pengen aja, ya anggaplah ini sunnah. Silakan lanjut untuk mengikuti praktek yang sekarang ya. Nah, sebelumnya kita tutup dulu. Kemudian bagi yang pengen lanjut, silahkan menetap. Dan bagi yang merasa udah cukup, silahkan melanjutkan kegiatan. Oke, kita tutup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, afwan wa iyyakum. Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum. Nih. Ya, yang mau praktek silakan langsung siapa yang mau praktek? Halo. Nampak. Oke, silakan. An'amta Kemudian Pak. bighafilin amma ta'malun. Oke. Diulang sekali lagi Pak. Ingat, idhar dibaca jelas, jadi nggak perlu ditahan Pak ya. Iya kok. Putus-putus Tat. Tat. Oke, nggak apa-apa. Ya. Bighafilin Iya, benar. bighafilin amma ta'malun. Oke, jadi gini Pak, dibacanya jelas dan nggak perlu ditahan.
Jadi bukan bighafilin amma ta'malun. Bukan, tapi bighafilin amma ta'malun. Oke. Taib, Nah, taib, terus taib. sekarang kita lanjut selanjutnya, Pak. Hakikun ala. Bagus. Kemudian ada lagi yang mau coba praktek. Oke, Pak Bohi Ugan, silakan. Fi jannatin aliyah. Bagus, bagus. Adabun azim. Maaf Pak, huruf zal-nya bagaimana? Azabun azim. Bagus, kemudian. Man amila. Oke, bagus. Oke, satu lagi. Satu orang lagi, maaf. Ustaz. Ada lagi yang mau nyoba? Ustaz. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Wasi'un alim. Maaf Pak, sinnya nggak panjang. Wasi'un alim. Sinnya nggak panjang Pak, jadi dibacanya wasi'un. Oh ya Ustaz. Wasi'un alim. Bagus, kemudian Pak. Haza min indillah. Min indillah. Bagus, bagus. Kemudian. Yang yaku. Nah, dibaca idhar ya Pak ya. Dan sukun bertemu dengan huruf ain. Gimana? Yan'iqu. Bagus. Yan'iqu. Yan'iqu. Kalau dibaca wakof gimana Pak? Kalau diberhentikan. Yan'iqu. Bagus, bagus. Oke. Insya Allah untuk jam tambahannya kita cukupkan sampai sini. Besok kita lanjut sisa goin sama hak. Insya Allah besok kita cepat aja di praktek 2 ini, kemudian lanjut kita di hukum-hukum nun sukun yang lainnya. Oke, untuk hari ini terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Afwan.